Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hatifah Salama. Perkenalkan, nama saya Zahra Zahwa Afrilia Putri. Nama saya Fadia Nabilah. Perkenalkan, nama saya Miara Yasmin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan juga landasan teori dari praktikum mengenai uji protein pada bahan makanan. Yang pertama ada tujuan. Nah, jadi tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama menguji kandungan protein di dalam beberapa bahan-bahan makanan sederhana. Lalu yang kedua, mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung protein. Lalu selanjutnya ada landasan teori. Protein berasal dari kata protos atau proteos yang artinya pertama atau utama. Protein merupakan komponen penting yang ada di dalam sel hewan maupun manusia, karena fungsi utama protein yaitu sebagai zat pembangun, pembentukan, dan pertumbuhan tubuh. Protein adalah makromolekul polipeptida yang tersusun dari beberapa asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Suatu molekul protein disusun oleh sejumlah asam-asam amino dengan susunan tertentu dan bersifat turunan. Asam amino tersusun atas karbon, oksigen, nitrogen, dan juga hidrogen. Pada dasarnya, suatu protein yang dapat menyediakan asam amino yang sama dengan kebutuhan manusia, maka protein itu memiliki kualitas yang tinggi. Namun sebaliknya, jika protein kekurangan asam amino atau berlebihan asam aminonya, maka protein tersebut memiliki kualitas yang rendah. Molekul protein tersusun atas satu rantai asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Rantai ini terlipat melalui berbagai cara sehingga membentuk ikatan asam-asam amino yang saling berdampingan melalui ikatan hidrogen antara atom oksigen dan nitrogen atau melalui ikatan rantai samping. Protein mempunyai molekul besar dengan bobot yang bervariasi. Protein akan menghasilkan asam-asam amino melalui proses hidrolisis oleh asam atau enzim. Nah, dari sekian banyaknya jenis-jenis asam amino di alam, di dalam tubuh kita ini terdapat 20 jenis asam amino. Nah, 20 jenis asam amino yang ada di dalam tubuh ini ditemukan di dalam molekul protein dan terikat satu sama lain oleh ikatan peptida. Nah, selanjutnya, apa sih asam amino itu? Nah, jadi asam amino merupakan turunan asam karboksilat dengan substitusi gugus amino NH2. Asam amino yang ada di dalam protein itu disebut asam NH2 dengan satu gugus karboksil COOH yang terikat ke atom C. Nah, atom C ini disebut atom C alfa. Asam amino terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada asam amino esensial, yaitu asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh, jadi disuplai dari luar. Nah, yang kedua ada asam amino non-esensial, yaitu asam amino yang dapat disintesis di dalam tubuh. Asam amino ini bersifat amfoter, jadi bisa bereaksi dengan asam maupun basa karena asam amino ini memiliki gugus asam dan basa itu. Selain itu, jika direaksikan dengan asam, maka asam amino ini akan berubah menjadi kation. Sedangkan jika direaksikan dengan basa, maka asam amino akan berubah menjadi anion. Protein merupakan zat penting bagi setiap makhluk hidup dan merupakan komponen terbesar dari semua sel hidup. Protein dalam tubuh memiliki berbagai macam fungsi, seperti sebagai sumber utama energi selain karbohidrat dan lemak, lalu sebagai zat pembangun, dan sebagai zat pengatur dalam tubuh. Berdasarkan asalnya, protein dibedakan menjadi dua, yaitu protein nabati dan protein hewani. Protein nabati itu yang berasal dari tumbuhan, misalnya contohnya tuh tahu, tempe, kecap, kacang-kacangan, dan lain-lain. Nah, kalau protein hewani ini, protein yang berasal dari hewan. Contohnya itu seperti ikan, daging ayam, telur, dan lain-lain. Nah, protein hewani ini memiliki susunan asam amino yang lebih kompleks dibandingkan dengan protein nabati. Dalam metabolisme protein, makanan yang mengandung protein nabati ini terlindung oleh dinding sel yang terdiri dari selulosa yang tidak dapat dicerna oleh cairan pencernaan.
Sehingga daya cerna pada makanan yang mengandung protein nabati ini memiliki daya cerna yang lebih rendah dibanding makanan yang mengandung protein hewani. Protein diserap oleh tubuh dalam bentuk asam amino yang merupakan hasil pemecahan protein oleh enzim-enzim tertentu. Penyerapan asam amino ini terjadi di dalam usus halus dan berlangsung secara osmosis. Selain itu, protein yang masuk ke dalam usus melalui proses pinositosis dan fagositosis. Nah, untuk praktikum uji protein ini, kita perlu mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, yaitu pertama ada alat. Di alat ini yang pertama yaitu ada 3 wadah mangkuk per sampelnya, yang kedua yaitu ada sendok, yang ketiga yaitu ada cotton bud, dan keempat ada label untuk diberi nama. Nah, sedangkan untuk bahannya yaitu ada sunlight atau sabun pencuci piring, kedua yaitu ada garam, ketiga ada cuka, dan keempat ada pewarna makanan yaitu ada merah, kuning, hijau. Sampel yang akan digunakan yaitu ada kuning telur, putih telur, larutan gula, sari jeruk, susu sapi, dan susu kedelai. Jadi, cara kerja untuk percobaan uji protein, yang pertama ada siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, masukkan masing-masing sampel ke dalam wadah yang sudah disediakan. Yang ketiga, teteskan pewarna makanan merah, kuning, dan hijau ke dalam masing-masing wadah sebanyak 1 tetes. Yang keempat, kemudian masukkan sunlight atau sabun pencuci piring ke dalam salah satu wadah per sampel tersebut menggunakan cotton bud sebanyak 3 buah cotton bud. Yang kelima, lalu tuangkan 1 sendok makan cuka ke dalam salah satu wadah per sampel, kecuali yang telah diberi perlakuan. Yang keenam, selanjutnya taburkan garam ke dalam salah satu wadah per sampel, kecuali yang telah diberi perlakuan. Yang ketujuh, amati perubahan yang terjadi dalam masing-masing sampel dan tuliskan hasil pengamatannya. Mari kita tonton video percobaan berikut ini. Pisahkan kuning telur dan juga putihnya. Percobaan pertama kita akan menggunakan putih telur terlebih dahulu. Cara kerjanya yaitu teteskan masing-masing mangkuk dengan 3 pewarna tersebut, yaitu merah, kuning, dan juga hijau. Percobaan pertama yaitu dengan air cuka dengan dituangkan ke dalam mangkuk. Lalu percobaan yang kedua dengan menggunakan garam yang ditaburkan ke dalam mangkuk. Dan percobaan yang ketiga yaitu sabun cuci piring dengan menggunakan cotton bud yang dicelupkan ke dalam mangkuk. Hasil dari percobaan dengan menggunakan putih telur. Lalu percobaan dengan kuning telur. Cara kerja yang dilakukan sama dengan percobaan yang telah dilakukan oleh putih telur.
Sampel selanjutnya yaitu menggunakan sari jeruk. Pertama, siapkan 3 buah wadah yang telah berisi sari jeruk. Lalu pada masing-masing wadah diberi 3 pewarna makanan yang berbeda. Lalu masing-masing wadah diberi perlakuan yang berbeda. Wadah yang pertama diberi perlakuan dengan menambahkan cuka. Lalu wadah yang kedua diberi perlakuan dengan menambahkan sedikit garam. Dan wadah yang ketiga diberi perlakuan dengan menambahkan sabun cuci piring. Di sini saya akan melakukan percobaan uji protein terhadap gula, 3 buah pewarna makanan, dan air mineral. Sendok makan gula. Selanjutnya kita tuangkan gula juga 2 sendok makan ke dalam mangkuk B. Setelah itu kita masukkan air mineral secukupnya pada mangkuk A, B, dan C. Kita aduk. Setelah itu masukkan warna makanan. Kita beri cuka. Pada mangkuk B kita tuangkan garam. Nah, pada mangkuk C kita masukkan sunlight menggunakan ini cotton bud pada setiap warna. Nah, di sini saya akan menguji sampel bahan pangan susu sapi dan susu kedelai. Percobaan pertama, saya akan menguji pada susu kedelai terlebih dahulu. Untuk cara kerjanya masih sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu kita berikan 3 warna yaitu merah, kuning, hijau. Selanjutnya kita berikan perlakuan untuk cuka, garam, dan sabun. Lalu kita amati reaksi dari perlakuan yang kita lakukan. Selanjutnya yaitu kita amati pada susu sapi.
melakukan percobaan pada beberapa bahan pangan yang kita uji, kita dapat mengetahui hasil reaksi-reaksi perbedaan yang ditimbulkan dari perlakuan-perlakuan yang kita lakukan. Nah, berikut ini ada tabel pengamatan yang dapat kita lihat. Dari tabel kita dapat mengetahui reaksi yang ditimbulkan oleh penambahan cuka, yaitu adanya reaksi sukar tercampur dan mudah tercampur. Yang mudah tercampur hanyalah sari jeruk, sedangkan yang lainnya sukar tercampur. Sedangkan reaksi yang dihasilkan oleh penambahan garam yaitu terbentuknya gumpalan dan tidak terbentuknya gumpalan. Yang terbentuknya gumpalan diantaranya yaitu ada kuning telur, putih telur, susu sapi, dan susu kedelai. Sedangkan sari jeruk dan larutan gula tidak terbentuk gumpalan. Untuk reaksi yang ditimbulkan oleh penambahan sabun yaitu pewarna makanan ada yang menjauhi sabun dan mendekati sabun. Yang mendekati sabun yaitu ada sari jeruk dan larutan gula. Sedangkan yang lainnya bereaksi menjauhi sabun. Adapun lampiran foto sebelum dan sesudah yaitu sebagai berikut. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang pembahasan. Dalam praktikum yang telah dilakukan, terdapat 3 uji protein pada bahan, yakni uji protein pada sabun cuci piring, uji protein pada asam suka atau asam asetat, dan uji protein pada garam atau NaCl. Pada uji protein dengan sabun cuci piring, apabila kandungan protein pada bahan, maka akan ditandai dengan pergerakan indikator bahan saat direaksikan dengan sabun cuci piring, di mana indikator menjauh dari sumber reaksi, yakni sabun cuci piring, sehingga terdapat daerah yang bening di sekitar sabun cuci piring. Hal ini dikarenakan sabun merupakan salah satu golongan fenol. Golongan fenol merupakan salah satu komponen kimia yang mampu merepresentasikan atau mengendapkan protein secara aktif. Kemudian pada uji protein dengan asam cuka atau asam asetat, maka akan terjadi penggumpalan protein dan pengendapan pada bahan. Penggumpalan protein dan endapan yang terbentuk dapat disebabkan oleh terjadinya koagulasi dan denaturasi protein. Denaturasi dapat mengubah sifat protein menjadi sukar larut dalam air. Denaturasi dapat diartikan sebagai perubahan atau modifikasi terhadap struktur sekunder, tersier, dan kuarter molekul protein tanpa terjadinya pemecahan ikatan-ikatan kovalen seperti pada gambar. Karena itu, denaturasi dapat pula dikatakan sebagai suatu proses terpecahnya ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, ikatan garam, dan terbentuknya lipatan atau wiru molekul. Pengendapan protein oleh asam asetat terjadi cukup cepat karena adanya panas. Pertama-tama akan terjadi presipitasi, yaitu pembentukan presipitat atau partikel kecil yang melayang-layang dalam larutan dan dapat mengendap dalam waktu singkat. Begitu juga pada uji protein dengan garam atau NaCl, akan terjadi pengendapan apabila direaksikan. Penambahan garam tersebut akan menyebabkan terganggunya kestabilan sistem koloid protein yang disebabkan oleh turunnya kestabilan muatan elektrostatis oleh muatan ion pada garam.
banyak sedikitnya pengendapan yang terjadi bergantung pada tinggi rendahnya konsentrasi dan jumlah garam yang digunakan. Semakin tinggi konsentrasi garam yang digunakan, maka semakin efektif pengendapan garam. Dan itu adalah contoh rumus pengendapan dengan garam. Kesimpulan dari percobaan uji protein ini adalah setelah melakukan percobaan uji protein dapat disimpulkan bahwa protein adalah makromolekul polipeptida yang tersusun dari beberapa asam amino yang telah dihubungkan oleh ikatan peptida. Suatu molekul protein disusun oleh sejumlah asam amino dengan susunan tertentu dan bersifat turunan. Pada percobaan menggunakan 3 penguji protein, yaitu sabun cuci piring, asam cuka, dan garam. Pada sabun cuci piring ternyata diketahui terdapat kandungan protein di dalamnya, sehingga terdapat suatu pergerakan indikator pada bahan saat direaksikan dengan sabun cuci piring. Ini disebabkan karena sabun termasuk salah satu golongan fenol, yaitu komponen kimia yang mampu mempresipitasikan atau mengendapkan protein secara aktif. Pada asam cuka atau asam asetat ditandai dengan terjadinya penggumpalan protein dan pengendapan pada bahan yang diuji. Ini dikarenakan adanya koagulasi dan denaturasi protein yang nantinya terbentuk penggumpalan protein dan endapan. Denaturasi adalah pengubahan sifat protein menjadi tidak dapat terlarut di dalam air atau disebut sukar larut. Pada garam ditandai dengan terjadinya pengendapan protein saat akan direaksikan. Hal ini karena larutan yang ditambahkan dengan garam tersebut akan terganggu dan mengakibatkan ketidakstabilan sistem koloid protein yang dikarenakan kestabilan muatan elektrostatik yang menurun oleh muatan ion pada garam.